Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati pemirsa media dakwah SD Mumtaz, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa bertemu di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita memperoleh syafaatnya di hari akhir kelak. Sobat Entas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenalkan, nama saya Khalil Nakimora dari kelas 4C SD Muhammadiyah 1 Taman Sepanjang yang disingkat dengan SD Mumtaz. Pada kesempatan ini saya akan memberikan ceramah dengan judul mengakhiri bulan Ramadan. Sobat Entas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya melanjutkan ceramah, saya akan menceritakan kisah bagaimana Ali bin Abi Thalib mengakhiri bulan Ramadan. Dikisahkan setelah melaksanakan sholat asar di bulan Ramadan, Ali bin Abi Thalib terlihat bersedih karena Ramadan akan segera berakhir. Dari masjid beliau pulang. Sesampainya di rumah, sang istri tercinta Fatimah Az-Zahra menyambutnya dan bertanya, "Mengapa engkau terlihat pucat, kekasihku?" Tanya Fatimah Az-Zahra. "Tak ada tanda-tanda keceriaan sedikit pun di wajahmu. Padahal sebentar lagi kita akan menyambut hari kemenangan." Lanjutnya, "Hampir sebulan penuh kita mendapat pendidikan dari Ramadan. Rasa haus dan lapar kita rasakan. Ya Allah, ternyata begini rasanya orang-orang miskin menahan lapar. Alhamdulillah, kita harus mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Ali menjawab. Setelah itu, sebelum takbir berkumandang, Ali terlihat sibuk mendorong pedatinya. Pedati itu berisi 3 karung gandum dan 2 karung kurma dari hasil panen kebunnya. Beliau berkeliling dari pojok kota hingga perkampungan untuk membagikan kepada fakir miskin dan yatim piatu. Sobat Entas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada 3 renungan di penghujung bulan Ramadan ini. Pertama, mengevaluasi ibadah. Di penghujung bulan Ramadan ini, tentu sudah banyak amal ibadah yang telah kita lakukan. Selain ibadah puasa, juga tadarus Al-Quran, sholat tarawih, menghidupkan malam dengan berzikir, bersedekah, dan amal baik lainnya. Sebagai manusia biasa, kita tidak bisa menjamin apakah semua amal ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Oleh sebab itu, kita tidak boleh terlalu percaya diri dan merasa paling soleh. Tapi meskipun begitu, kita harus juga optimis bahwa Allah menerima semua amal ibadah yang telah kita lakukan, agar tidak muncul sikap pesimis. Sebab Allah itu sesuai prasangka hambanya. Sobat Entas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, renungan kedua adalah sikap penuh syukur. Berjumpa bulan suci ini merupakan anugerah teragung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam sejumlah riwayat disebutkan para ulama akan mempersiapkan diri berbulan-bulan sebelum kedatangan Ramadan. Seorang ulama bernama Abu Hasan Al-Basri, 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan, beliau memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan. Umat muslim pun dianjurkan untuk berdoa begitu masuk bulan Rajab atau 2 bulan sebelum Ramadan. Jadi motivasi kuat untuk berjumpa bulan Ramadan berikutnya. Dengan mensyukurinya, insya Allah kita akan diberikan tambahan nikmat dengan dipertemukan bulan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Sobat Entas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, renungan ketiga adalah maksimalkan 10 hari terakhir. 10 hari terakhir adalah fase puncak bulan suci Ramadan. Sebab pada momen inilah malam Lailatul Qadar hadir. Orang yang beribadah pada malam ini pahalanya seperti beribadah 1000 bulan. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah di malam yang sangat dinantikan semua umat muslim. Demikian juga dengan Rasulullah. Dijelaskan dalam hadis riwayat Aisyah, dijelaskan artinya pada malam 10 hari terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah melebihi kesungguhan pada malam yang lain. Hadis riwayat Muslim. Sobat Entas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali hari-hari Ramadan yang telah kita lewati belum digunakan untuk beribadah dengan maksimal. Masih ada 10 hari terakhir yang merupakan momen pamungkas di bulan suci ini. Kita bisa lebih bersungguh-sungguh beribadah untuk meraih Lailatul Qadar. Tapi, apakah ini Ramadan terakhir bagi kita atau bukan? Barangkali bukan kepergian Ramadan yang kita khawatirkan. Tapi, apakah kita masih hidup atau kita sudah tiada di bulan Ramadan berikutnya? Untuk itu, marilah kita berdoa semoga kita dipertemukan dengan Ramadan berikutnya dan bisa melaksanakan ibadah yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Semoga kita diberi usia yang panjang dan berkah, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah yang telah kita lakukan dan dilipat gandakan pahala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami masih belajar di SD Mumtaz Taman Sepanjang. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.